Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Al-Fariji dari kelas TK 1A dengan NIM 240506153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul proses penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah-rumah dengan tegangan 220 volt. 1. Pembangkit listrik. Listrik pertama kali dihasilkan di pembangkit listrik. Pembangkit listrik dapat menggunakan berbagai sumber energi seperti 1. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menggunakan batu bara atau gas alam. 2. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menggunakan air sebagai sumber tenaga. 3. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menggunakan panel surya untuk menangkap energi matahari. 4. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin untuk memutar turbin. 5. Di pembangkit listrik, energi mekanik, misalnya dari turbin atau uap air, diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Tegangan listrik yang dihasilkan umumnya berkisar antara 11 sampai 25 kV, tergantung pada jenis pembangkitnya. 2. Transformator peningkat tegangan atau step-up transformer. Setelah dihasilkan, listrik dari pembangkit akan melewati transformator step-up untuk meningkatkan tegangan menjadi lebih tinggi, biasanya dalam kisaran 150 kV hingga 500 kV. Mengapa tegangan dinaikkan? Semakin tinggi tegangan, maka arus listrik yang diperlukan akan lebih kecil, sehingga mengurangi rugi-rugi energi panas saat listrik disalurkan melalui jarak jauh. 3. Jaringan transmisi. Setelah tegangan dinaikkan, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi yang terdiri dari kabel-kabel besar yang menjangkau ratusan hingga ribuan kilometer. Kabel ini biasanya ditopang oleh menara transmisi besar. Jaringan transmisi tegangan tinggi ini menghubungkan pembangkit listrik dengan berbagai wilayah yang jauh dari sumber energi. 4. Transformator penurunan tegangan atau step-down transformer. Ketika listrik mencapai gardu induk, tegangan yang sangat tinggi tadi akan diturunkan melalui transformator step-down menjadi sekitar 20 kV hingga 70 kV, sesuai dengan kebutuhan distribusi di wilayah tersebut. 5. Jaringan distribusi primer. Dari gardu induk, listrik dengan tegangan menengah 20 sampai 70 kV disalurkan melalui jaringan distribusi primer menuju gardu distribusi yang lebih dekat dengan konsumen, seperti kawasan perumahan, komersial, atau industri. 6. Transformator distribusi. Di gardu distribusi atau di dekat kawasan pemukiman, terdapat transformator distribusi yang menurunkan tegangan dari sekitar 20 kV menjadi 220 sampai 230 volt yang sesuai untuk kebutuhan rumah tangga. 7. Jaringan distribusi sekunder. Dari transformator distribusi, listrik dialirkan ke rumah melalui jaringan distribusi sekunder. Ini adalah jaringan kabel yang kita lihat di sekitar jalan atau bahkan di bawah tanah. Di tahap ini, tegangan listrik sudah berada pada tingkat 220 volt, yang sesuai untuk peralatan rumah tangga seperti lampu, TV, kulkas, dan lain-lain. 8. Meteran listrik di rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, listrik akan melewati meteran listrik yang mencatat penggunaan listrik. Meteran ini dipasang oleh perusahaan penyedia listrik, seperti PLN di Indonesia, untuk memonitor konsumsi listrik oleh penghuni rumah. 9. Sistem instalasi listrik di rumah. Listrik dari meteran kemudian disalurkan ke panel distribusi di rumah, yang membagi listrik ke berbagai ruangan melalui rangkaian kabel. Tegangan yang diterima adalah 220 volt, yang cocok untuk peralatan listrik rumah tangga standar di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik kemudian melalui serangkaian transformasi tegangan,
transmirasi jarak jauh, dan distribusi. Kabel tegangan listrik yang awalnya sangat tinggi diturunkan secara bertahap hingga mencapai 220 volt sebelumnya akhirnya disalurkan ke rumah-rumah dengan aman dan efisien. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.